keberhasilan bahwa ijazah Jokowi itu harus dibuka mulai dari KPU Jakarta, KPUD, DKI, KPU jadi makin boncos. Mas Semar, apakah Anda melihat bahwa ada semakin banyak celah untuk pembuktian keaslian ijazahnya Pak Jokowi? Kepalsuan bukan keaslian. Adalah celah. Sekarang yang dijadikan rujukan Roy Suryo aja Ugro Seno dan Prof Mahfud. Yang dua-duanya sudah masuk pada ini sekarang nggak main personal dulu ya, tapi soal ini. Tunggu sebentar, satu-satu kita biar clear ya. Mas Semar silakan. Ini ad hominem lah kalau term. Ya, jadi gini loh. Irisannya kan sudah jelas itu siapa Prof Mahfud, cawapresnya Ganjar, Ugro Seno siapa, tim suksesnya Anies. Yang kedua pihak ini Prof Jimli siapa? Kan gitu ya. Jadi kalau misalnya ayo Prof Jimli siapa? Ya tidak objektif, Prof Jimli biasa saja tuh. Oke, Mas Semar kalau soal balik lagi soal substansinya Mas Semar. Soal apakah untuk membuktikan asli tidaknya ijazah Pak Jokowi, apakah semakin ada celah atau menurut Anda bukti-bukti sampai saat ini ya masih yakin dari pihak Anda yakin bahwa ijazah Pak Jokowi asli dan kasus dalam ranah pidana ini harus ke pengadilan? Mbak Priska, ijazah Pak Jokowi itu asli. Oh, 1000%. Palsu. Sebelum Roy itu keluar dari mulut dia bahwa memang peradilan itu sesat, kita sudah menduga apapun yang dilakukan oleh instansi negara ini tetapi selalu yang tidak menguntungkan itu dianggap sesat gitu loh. Jadi sesat. Kalau nggak sesat nggak mungkin. Ada dulu sudah ditimbangkan kalau sekarang balapon diperiksa lagi tuh gimana gitu loh. Dan kebetulan belum digelar peradilan sudah dibilang sesat, belum pernah melihat apalagi teman itu masih kuasa hukum atau sarjana hukum atau enggak? Teman ini apa? Teman ini kuasa hukum bukan? Sarjana hukum juga bukan? Oh, kita belum tahu. Iya. Pengadilan saja itu lah. Tapi tanya dulu temannya apa dulu? Peradilan yang belum digelar dibilang sesat. Backgroundnya apa dulu? Ijazah Pak Jokowi, ya ijazah. Tapi sebelum ngomong harus jelas dulu nih. Oke. Teman ini tim kuasa hukum Jokowi bukan? Anda tim kuasa hukum Jokowi bukan? Punya gelar sarjana hukum bukan? Lawyer bukan? Selama bukan cuma ngapain bisa ngomong? Gak ada intinya sama sekali, gak ada lah. Udahlah ada gak punya legal standing. Iya, gak punya legal standing, ngapain juga? Lanjutin lagi. Iya. Aduh, ini orang gak punya legal standing nih. Argumentasi yang disampaikan ke publik dia masih tanya latar belakang. Oh iya jelas, karena orang yang punya latar belakang. Ada dulu aja, kita lanjut lagi. Indonesia Malam. Kenapa sih Anda melakukan peradilan pidana? Gini, bukan peradilan kan sudah jelas. Kalau istilahnya Mas Refli Harun, kan dulu kan proses pasti habis kan, juga teman-teman Kompas juga pernah dengar istilah gawangnya digeser. Jadi sebenarnya peradilan yang dilakukan itu kan jelas bahwa itu adalah pasalnya adalah fitnah dan pencemaran nama baik. Cuman kan kemudian disusupkan tuh pasal 32 dan 35 yang kemarin dibantah oleh Prof Henry ya, kemudian dibantah oleh ahli-ahli ITE, ya itu nggak cocok dan itu harus dicopot pasal itu ya, kejadian itu. Nah makanya tidak ada soal menguji ijazah, jadi bohong kalau ada orang yang mengatakan itu kebohongannya ada dua ya. Gimana dia bisa menunjukkan ijazahnya yang ijazahnya disita di itu? Harusnya kalimatnya bisa diperintahkan jaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Yang kedua, permintaan ini menyusul terbitnya SP3. Halo, selamat siang, kembali lagi dengan saya Zoro Joni Rombe. Kali ini saya mengulas lagi mengenai Roy Panci dan gerombolannya yang mau minta SP3 ke pihak berwajib. Akan tetapi 99,9% pasti akan di reject oleh pihak kepolisian. Kita sudah mengetahui sepak terjang dari Roy Panci dan gerombolannya ini selalu melempar hoax, selalu melempar fitnah. Tidak ada kebenaran yang mereka share, sehingga masalah ini berlarut. Masalah ini menjadi suatu berita yang membuat masyarakat menjadi tanda tanya. Akan tetapi masyarakat yang sudah paham, masyarakat yang sudah mengerti bahwa Roy Panci dan gerombolannya ini adalah suatu instrumen atau alat yang dipakai oleh kelompok atau partai atau seseorang ingin menghancurkan nama baik Pak Jokowi. Mari kita selesai. 3 atau penghentian penyidikan bagi Egy Sujana dan Damai Harini. Sebuah surat yang penting, yaitu
harusnya kasus ini dihentikan penyidikannya karena dari awal sudah melanggar undang-undang, melanggar peraturan di undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang. Ugrosono mengatakan bahwa dengan dicabutnya laporan Singkong kali mencabut-cabut. dan Damai Hari Lubis, seharusnya satu laporan yang bandel gitu gugur semuanya. Karena ini dalam satu LP, satu nomor. Jadi kalau dicabut satu, cabut semua. Itu yang dikatakan Ugrosono. Dan terkait pemberian maaf Tahu kepada apa para Ugrosono tersangka, itu? Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengatakan urusan memaafkan menurutnya adalah urusan pribadi yang Ugrosono itu tidak adalah berkaitan tim dengan perkara. suksesnya Anies Yang jelas Baswedan. Jokowi tetap ingin jika kasus ini sampai ke persidangan. Kalau maaf itu urusan pribadi lah, saya kira nggak ada masalah. Berarti masih ada peluang ya Pak? Ada peluang untuk memaafkan mereka bertiga ya Pak? Nggak ada masalah, memaafkan kan urusan pribadi, urusan hukum kan lain. Misal mereka datang seperti Egy Sujana ke kediaman seperti apa Pak? Kan misal, Kalau untuk proses hukum tetap jalan ya Pak? tetap lah. Kemarin kan kita diperiksa lagi, ada pemeriksaan tambahan itu. Yeah. Siap. Roy Suryo, Rismon, dan Tifa mengajukan penghentian penyidikan setelah mendengarkan keterangan para ahli. Apakah langkah ini menjadi strategi Roy Suryo, Rismon, dan Tifa untuk tidak perlu menghadapi meja hijau? Tanyakan langsung kepada Roy Suryo selaku tersangka kasus ijazah Jokowi dan Mardian Syah Semar, Ketua Umum Rampai Nusantara. Selamat malam, Mas Roy, Malam, juga Mbak Priska. Mas Malam Semar. juga, Mas Semar. Malam Mas Roy, sehat-sehat ya. Alhamdulillah, oh tetap sehat kita. Makin sehat. Harus sehat karena kita masih ada banyak yang harus Oh didiskusikan. iya, masih panjang. Masih gitu. panjang episode yang belum selesai ini. Saya ke Mas Roy dulu. Nah. Jadi kenapa SP3 bukan restoratif justice? Gini, sebenarnya itu kami nggak pernah punya ide itu, ya. Tapi kemarin itu ternyata Komjen Pol Ugrosono, ya purnawirawan, itu di dalam ketika dalam keterangan ahlinya mengatakan begitu beliau melihat rincian kasusnya, kan dari penyidik-penyidik melaporkan juga kan, dan Pak Ugrosono lihat, loh kalau gini caranya ini nggak bisa terus gitu loh. Karena? Satu, ya karena ada peraturan, banyak peraturan, apakah itu peraturan Kapolri atau dalam perkap yang itu perkap Kapolri atau dalam kitab undang-undang hukum acara pidana yang baru, ya itu jelas betul kalau ternyata ada SP3, kan disebutnya SP3 Ya. yang kayak gitu. Nah, perkara awalnya SP3 itu alasannya tadinya restoratif justice atau apa, yang SP3, ya SP3 itu surat perintah penghentian penyidikan. Itu satu surat. Karena satu surat dan satu berkas. Betul, satu berkas, istilahnya satu SPK. Ya, di situ ada 8 nama tadinya, ya mulai dari Egy Sujana, Roy Suryo, Damai Hari Lubis, bla 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 sampai Pak Rustam, ya kan. Nah, kalau dicabut kan nggak bisa dicuplai gitu aja. Gitu loh, harus semuanya digugurkan, apalagi katanya SP3, suratnya udah dicabut. Jadi kata Pak Ugro, ini nggak bisa, kalau enggak ini berarti cacat gitu loh. Nah, apakah Polri mau disebut cacat? Nah, karena saran dari Pak Ugro itulah kemarin akhirnya kita mengecek kembali. Karena sebenarnya kami juga pernah mendapatkan surat dari Irwasum waktu itu ketika pengajuan yang waktu itu dilakukan oleh Perkara khusus. TPUA. Iya, Ya. ya, ketika bukan yang kira-kira khusus, ketika waktu itu TPUA melapor ke Bareskrim. Oh, oke. Ya, kemudian kan katanya sudah dihentikan. Tapi ternyata Irwasum masih menyurati akan menindaklanjuti lagi. Oh, oke. Dan berarti itu ada opsi itu untuk dibuka. Kalau itu dibuka, berarti harusnya Bareskrim laporannya Egy tentang ijazah palsu jalan terus ya TPUA. Berarti apa yang di Polda Metro harus berhenti. Harus berhenti dulu untuk nunggu ini. Nah, itulah makanya tadi kemudian kita memberikan surat kepada Irwasum untuk menindaklanjuti berdasarkan saran atau advice dari Pak Ugro, juga terhadap kemarin ada keterangan ahli yang disampaikan dari Prof. Din Samsudin. Oke. Dari itu. Mas Semar juga melihat opsi SP3 jadinya terbuka dalam kasus Iya. jasa Pak Jokowi ini, Mas Semar. Ya boleh-boleh aja. Roy Suryo atau siapapun yang memang terjerat kasus ya, yang sekarang ini sedang berupaya untuk keluar, untuk mencari jalan keluar agar tidak terkena sanksi hukum dalam proses peradilan nanti, silakan saja. Cuman kalau misalnya memang itu rujukannya Pak Ugrosono, Ya, betul Komjen. memang betul memang beliau itu Wakapolri. Tapi fakta yang tak terbantahkan juga, betul beliau adalah
tim suksesnya Anies pada waktu lalu. Aduh, Apa nggak usah hubungannya? dianu itu, nggak penting itu. Jadi kepentingannya agak sama tuh sama Roy Suryo, ada kekecewaan terhadap Pak Jokowi. Oke. Jadi Sama kalau sekali. misalnya Ini apa ngaco yang ini. disampaikan oleh Pak Ugroseno itu tidak bisa jadi Orang rujukan ngeyel lagi, Roy Suryo. karena dia sudah masuk Dablek. pada Dasar. pertarungan politik praktis Mana-mana masa lalu namanya yang Suryo. memang Ngaco sekarang ini. ini berseberangan dengan Pak Jokowi. Oke, Mas Semar. Jadi Tapi kalau balik lagi ke bagaimana kasusnya bisa soal SP3 ini ditundukkan? kemungkinannya masih terbuka menurut Anda? Ya SP3 itu kan kewenangan dari penyidik ya. Halo? Ya, silakan. Iya. Iya, kan itu kan kewenangan dari penyidik. Jadi kalau SP3 itu domainnya penyidik yang Oke. punya pertimbangan-pertimbangan tertentu apakah memang layak diberikan SP3 atau tidak. Tapi secara substansi bisa kita simpulkan bahwa ternyata Roy Suryo dan kawan-kawan sudah mulai panik ini. Wah, enggak, ini sama sekali nggak Oke, bisa. enggak panik. Berharap mencari Sama sekali justifikasi SP3. Mampus lu, Roy Yang Suryo. saya pikir Sama tadinya sekali tidak. dari awalnya gagap Buktinya baru menantang gitu. ngomong panik. Ah, ini ngaco, Semar ngaco. Ngerocos. Enggak, Agar sama publik sekali. tahu ternyata Inilah sekarang mencari termul lu ya kayak gini nih. Oke, Bisanya Mas- cuma Mas ngomong Semar tadi panik. bilangnya bahwa ada kepanikan. Oke. Nggak ada soal Oke, yang panik silakan yang di dijawab. Solo. Gengsi. Kalau enggak ya dia nggak akan membuat Makanya pernyataan lagi, keterangan lagi 4 jam kemarin di Mapolresta Solo. Ini yang jelas Solo yang panik. Kalau kita sama sekali nggak ada. Ini termul-termul itu memang jelas, Pak. bisanya ngomongnya gitu aja. Oke, gimana, Mas? Kita ketawain aja. Kalau nggak panik, tinggal Iyalah. lagi nanti di proses peradilan dong dibuktikannya supaya publik tahu. Peradilannya kan apakah sesat. Roy Suryo benar Peradilannya kan atau bukan tidak. peradilan soal ijazah. Peradilan aja Ini belum dimulai, ini sudah dibilang sesat. mau membohongi rakyat ini peradilannya, Mbak. Peradilannya itu adalah peradilan soal fitnah dan Oke. ijazah palsu. Oke, Bukan soal ijazah sekarang palsu. satu-satu gantian ya. Mas Semar sama Mas Roy, Ya. gantian dulu tadi ya. Tadi dianggap kata Mas Semar, Mas Roy panik. Mas Roy bantah bahwa itu tidak Sama panik. sekali enggak. Nah, saya tanya Mas Roy ini menghindari meja hijau atau enggak? Enggak sama sekali. Ini kita ngerti bahwa peradilan yang akan dilakukan itu di Jakarta kan sudah kita tanya. Ini peradilan soal fitnah dan pencemaran nama baik, bukan soal ijazah palsu. Jadi kalau yang ditunggu rakyat itu soal ijazah palsunya Jokowi, itu nanti dibuktikannya pada citizen lawsuit, pada pada sidang-sidang yang ada, atau pada gugatan yang terbaru. Ini ada 17 purnawirawan TNI yang sekarang gugat Jokowi Nah, juga. artinya gitu loh. kalau untuk peradilan secara pidananya menurut Anda? Ya peradilan pidananya ini pidana fitnah dan pencemaran nama baik. Oke. Padahal itu kata Pak Prof Mahfud, kata Prof Jimli, itu nggak bisa dilakukan sebelum ijazahnya dibuktikan dulu palsuannya. Ijazahnya kan 99,9% palsu. Oke. Apalagi KIP barusan ya setelah kemarin Bonatua tadi siang ya Bon Jovi bongkar ijazah Jokowi, Dr. Lydia dan kawan-kawan ya Lukas Luarso itu mendapatkan lagi ya keberhasilan bahwa ijazah Jokowi itu harus dibuka mulai dari KPU Jakarta, KPUD, DKI, KPU jadi makin boncos Oke. ya di pihak Nah, sana. Mas Semar, apakah Anda melihat bahwa ada semakin banyak celah Panci. untuk Ngeyel pembuktian memang Roy keaslian Panci ijazahnya Pak memang. Jokowi? Kepalsuan bukan keaslian. Adalah celah. Sekarang yang dijadikan rujukan Roy Suryo aja Ugroseno dan Prof Mahfud. Yang dua-duanya sudah masuk pada Ini sekarang nggak main kontestasi personal politik dulu ya, tapi soal Iyalah, ini. ini Tunggu sebentar, satu-satu bukan- kita biar clear ya. sebentar. Mas Semar silakan. Ini ad Lanjutin. hominem lah kalau termul. Ya, jadi gini loh. Irisannya kan sudah jelas itu siapa Prof Mahfud, cawapresnya Ganjar, Ugroseno siapa, tim suksesnya Anies. Yang kedua pihak ini Prof. kan punya Jimli, rasa Prof. kecewa Jimli dengan Pak siapa? Jokowi. Kan gitu ya. Jadi kalau misalnya Ayo, ini Prof. Jimli dijadikan siapa? rujukan, ya tidak objektif. Prof Jimli biasa saja tuh. Oke, Lah, enggak, Mas Semar udah- kalau soal nah, balik, ini balik lagi nggak soal, bisa soal dilakukan. substansinya Mas Semar. Soal apakah untuk membuktikan asli tidaknya Bingung ijazah nggak? Pak Jokowi, apakah semakin ada celah atau menurut Anda bukti-bukti sampai saat ini ya masih yakin dari pihak Anda yakin bahwa ijazah Pak Jokowi asli dan kasus dalam ranah pidana ini harus ke pengadilan? Mbak Priska, ijazah Pak Jokowi itu asli 1000%. Oh 1000% Nah, palsu. Sebelum 99,9%. sebelum Roy Suryo itu keluar dari mulutnya bahwa memang peradilan itu sesat, kita sudah menduga apapun yang dilakukan oleh instansi negara ini terhadap kasus ini selalu yang tidak menguntungkan itu dianggap sesat, gitu loh. Ya kan Jadi terbukti menurut sesat. saya, Kalau nggak sesat nggak Orang belum- mungkin orang ada belum- ada Oke, sudah dulu, bentar. dilimpahkan. Mas Semar dulu, biar ya nggak kan? kedengeran. Sudah dilimpahkan Ya. kok sekarang pelapor diperiksa lagi tuh gimana gitu loh. Dagelan Sri Mulat ini.
Nih ya, saya kasih tahu ya Mbak Priska ya. Iya, oke. Ini agak lucu nih. Belum digelar peradilan sudah dibilang sesat. Belum pernah melihat apalagi memegang. Semar nih kuasa hukum atau sarjana hukum atau enggak? Sudah. Bentar. Semar nih apa nih? Semar nih kuasa hukum bukan. Sarjana hukum juga bukan. Oke, satu-satu dulu bentar, Mas. Iya. Biar kedengeran. Menjadi landasannya itu landasan. Tar, ini saya tanya dulu Semar nih apa backgroundnya? Orang peradilannya belum digelar. Mar. Dibilang sesat. Backgroundnya apa dulu? Ijazah Pak Jokowi, ya ijazah. Tar nih, sebelum ngomong harus jelas dulu nih. Kan begitu loh. Oke. Semar ini tim kuasa hukum Jokowi bukan? Anda tim kuasa hukum Jokowi bukan? Punya gelar sarjana hukum bukan? Lawyer bukan? Lah kalau bukan semua ngapain bisa ngomong? Nggak ada intinya sama sekali, nggak ada lah. Udahlah, Anda tuh nggak punya legal standing. Gantian, Mas Roy, gantian. Iya, nggak punya legal standing, ngapain juga itu singkat, Semar. lanjutin lagi. Jadi seragam tuh. Iya. Roy Suryo. Aduh, ini orang nggak punya legal standing nih. Argumentasi yang disampaikan ke publik dia pasti tanya latar belakang. Oh iya jelas, Oke. karena orang Yaudah, nggak punya sekarang latar kita belakang. Pada minum dulu aja, kita lanjut lagi segmen berikutnya. Ya begitulah karakter seorang Roy Panci. Selalu ngeyel, selalu panik apabila adu argumen, sudah kalah adu argumen, selalu dicela, selalu disela. Sela dengan istilah, Anda siapa? Anda titelnya apa? Itu kan bukan subjektivitas yang dibahas. Emang namanya di mana-mana namanya Roy itu, Roy Panci khususnya, Roy Suryo itu ngeyel, dablek. Kalau sudah kalah debat selalu menyela dengan hal-hal yang tidak subjektif, tidak substantif. Jadi kita maklumi saja karena inilah tanda-tanda kepanikan dari seorang yang namanya Roy Suryo plus Panci. Indonesia Malam. Kenapa sih Anda meragukan peradilan pidana yang Gini, ini kan sudah jelas kalau istilahnya Mas Refli Harun, kan dulu kan pasti Mbak Friska juga teman-teman Kompas juga pernah dengar istilah gawangnya digeser. Jadi sebenarnya peradilan yang dilakukan itu kan jelas bahwa itu adalah pasalnya adalah fitnah dan pencemaran nama baik 30-13. Cuman kan kemudian disusupkan tuh pasal 32 dan 35 banding yang ke MK mengenai pasal itu oleh Prof Henry ya Subiakto, kemudian dibantah oleh ahli-ahli ITE bahwa itu nggak cocok dan itu harus dicopot pasal itu ya 32-35 itu. Nah makanya tidak ada soal menguji ijazah, jadi bohong kalau ada orang yang mengatakan nanti saya tunjukkan. Nggak ada rambutnya sih. Itu kebohongannya ada dua ya. Gimana dia bisa menunjukkan ijazahnya? Ijazahnya disita di Polda Metro. Harusnya kalimatnya nanti saya perintahkan jaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Itu satu. Yang kedua, TNI yang sekarang gugat Jokowi juga. Artinya gitu loh. kalau untuk peradilan secara pidananya menurut Anda? Ya peradilan pidananya pidana fitnah dan pencemaran baik. Padahal itu kata Pak Prof Mahfud, kata Prof Jimli, itu nggak bisa dilakukan sebelum ijazahnya dibuktikan dulu palsuannya. Ijazahnya kan 99,9% palsu. Apalagi KIP. Itu kata lu dan gerombolanmu. Tadi siang ya Bon Jovi bongkar ijazah Jokowi, Dr. Lydia dan kawan-kawan ya Lukas Suwarso itu mendapatkan lagi ya keberhasilan bahwa ijazah Jokowi itu harus dibuka mulai dari KPU Jakarta, KPUD, DKI, KPU, jadi makin boncos ya di pihak sana. Mas Semar, apakah Anda melihat bahwa ada semakin banyak celah untuk pembuktian keaslian ijazahnya Pak Jokowi? Kepalsuan bukan keaslian. Adalah celah. Sekarang yang dijadikan rujukan Roy Suryo aja Ugro Seno dan Prof Mahfud. Yang dua-duanya sudah masuk pada ini sekarang nggak main personal dulu ya, tapi soal ini. Tunggu sebentar, satu-satu kita biar clear ya. Mas Semar silakan. Ini ad hominem lah kalau termul. Jadi gini loh. Irisannya kan sudah jelas itu siapa Prof Mahfud, cawapresnya Ganjar, Ugro Seno siapa, tim suksesnya Anies. Yang kedua pihak ini Prof Jimli siapa? Kan gitu ya.
Jadi kalau misalnya itu Ayo Prof Jimli siapa? yang tidak objektif, Prof Jimli biasa saja tuh. Oke, Mas Semar, kalau soal balik lagi soal substansinya Mas Semar. Soal apakah untuk membuktikan asli tidaknya ijazah Pak Jokowi, apakah semakin ada celah atau menurut Anda bukti-bukti sampai saat ini ya masih yakin, dari pihak Anda yakin bahwa ijazah Pak Jokowi asli dan kasus dalam ranah pidana ini harus ke pengadilan? Mbak Priska, ijazah Pak Jokowi itu asli 1000%. Wah 1000% palsu. Tahu lagi Roy Panci. Sebelum Pak Suryo itu keluar dari mulutnya bahwa memang peradilan itu sesat, kita sudah menduga apapun yang dilakukan oleh instansi negara ini terhadap kasus ini selalu yang tidak menguntungkan itu dianggap sesat, gitu loh. Ya kan Jadi menurut sesat. Kalau nggak sesat nggak mungkin ada sudah dilimpahkan. Sudah dilimpahkan kok sekarang pelapor diperiksa lagi tuh gimana gitu loh. Dagelan Sri Mulat ini. Ini ya, saya kasih tahu ya Mbak Priska ya. Iya, oke. Ini agak lucu nih. Belum digelar peradilan sudah dibilang sesat. Belum pernah melihat apalagi memegang. Semar nih kuasa hukum atau sarjana hukum atau enggak? Sudah. Bentar. Semar nih apa nih? Semar nih kuasa hukum bukan. Sarjana hukum juga bukan. Ngeyel. Oke, satu dulu bentar, Mas. Iya. Biar kedengeran. Menyela terus kalau orang lagi menjelaskan. Dulu Semar nih apa backgroundnya? Orang peradilan Sudah panik. Mar. Dibilang sesat. Backgroundnya apa dulu? Ijazah Pak Jokowi, ya ijazah. Ntar nih, sebelum ngomong harus jelas dulu nih. Kan begitu loh. Oke. Semar ini tim kuasa hukum Jokowi bukan? Anda tim kuasa hukum Jokowi bukan? Punya gelar sarjana hukum bukan? Lawyer bukan? Lah kalau bukan semua ngapain bisa ngomong? Nggak ada intinya sama sekali, nggak ada lah. Udahlah, Anda tuh nggak punya legal standing. Mas Roy, gantian. Iya, nggak punya legal standing, ngapain juga itu loh Semar. Lanjutin lagi. Jadi seragam tuh. Iya. Roy Suryo. Aduh, ini orang nggak punya legal standing nih. Argumentasi yang disampaikan ke publik, dia pasti tanya latar belakang. Oh iya jelas, karena orang nggak punya latar belakang. Pada minum dulu aja, kita lanjut lagi segmen berikutnya, kita balik lagi punya latar belakang ini pengadilannya lanjut atau enggak, atau berarti di SP3 sesat lagi bisa berbicara. Kau yang kacau, Roy Panci. Aduh. Masih di Sapa Indonesia Malam. Kenapa sih Anda meragukan peradilan pidana yang gini, ini kan sudah jelas kalau istilahnya Mas Refli Harun, kan dulu kan pasti Mbak Friska juga teman-teman Kompas juga pernah dengar istilah gawangnya digeser. Jadi sebenarnya peradilan yang dilakukan itu kan jelas bahwa itu adalah pasalnya adalah fitnah dan pencemaran nama baik 30-311. Cuman kan kemudian disusupkan tuh pasal 32 dan 35 yang kemarin dibantah oleh Prof Henry ya Subiakto, kemudian dibantah oleh ahli-ahli ITE bahwa itu nggak cocok dan itu harus dicopot pasal itu ya 32-35 itu. Nah makanya tidak ada soal menguji ijazah. Jadi bohong kalau ada orang yang mengatakan nanti saya tunjukkan ijazahnya. Itu kebohongannya ada dua ya. Gimana dia bisa menunjukkan ijazahnya? Ijazahnya disita di Polda Metro. Harusnya kalimatnya nanti saya perintahkan jaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Itu satu. Yang kedua, dalam sidang fitnah dan pencemaran nama baik itu tidak ada sesi untuk pembuktian ijazah. Di situ adalah dibuktikan, oh Anda pernah berkata begini di acara apa? Misalnya bola liar, gini oh di acara Sapa Malam, gitu di acara apa? Itu yang dituduhkan itu nggak ada persoalan ijazah. Jadi masyarakat itu jangan tertipu, jangan terbuai dengan kata-kata itu akan mengadil. Makanya kan jelas tadi saya ulangi lagi, Prof Jimli, Prof Mahfud, Prof Kamarudin Yayat dulu waktu itu mengatakan ini yang harus diuji adalah ijazahnya dulu dan itu di pengadilan yang lain, misalnya pengadilan CLS Citizen Lawsuit. Nah itu juga sedang berjalan. Ya atau peradilan perdata atau petun. Iya. Itu Mbak. Sekarang sih kalau menurut Anda Mas Semar, apakah masih relevan kasus ini terus dilanjutkan secara pidana saja? Ya sangat relevan karena memang penyidik ketika dia mentersangkakan seseorang tentu melalui proses yang cukup matang, pertimbangan yang cukup matang. Cuman memang kita harus akui sepertinya kecerdasan Roy Suryo itu di atas rata-rata. Jadi dia
Jadi dia bisa melampaui sesuatu yang belum terjadi tuh. Jadi dia belum bisa pegang ijazah saja sudah bilang palsu. Oh, udah pasti. Dia peradilan belum digelar saja sudah Pasti. Jadi ini kecerdasannya luar biasa nih, Roy. 99,9%. Orang yang cerdas di atas rata-rata itu kalau tidak bisa Terima mengendalikan kasih. diri bisa agak sakit jiwanya tuh. Wih. Makanya mudah-mudahan Orang lain yang sakit. Roy Suryo itu bisa mengendalikan diri sehingga tidak sakit jiwanya. Oke, Gitu. ini sebenarnya sih ya memang dalam hatinya kan berdua ini bestie ya. Jadi Iyalah. dalam hatinya saling memuji. Tapi balik lagi ke kasus ini deh. Menurut Mas Roy, sekarang si LS yang juga ada di jiwanya Mas ada Roy di Panci Jokowi nih. ini bisa menguatkan atau tidak proses Sangat menguatkan kami, apalagi nanti hari Rabu ya. Tunggu aja tanggal 18 Februari saya Respons Sianipar itu akan menjadi ahli di sidang CLS di Solo. di Solo? Ya kan? Iya. Jadi dengan begitu kan kemarin juga akan Kapasitas ahlinya ahli apa? Semangat. ahlinya ahli ketika menguji ijazah palsu itu. Waduh, udah jelas kan nanti akan dibuktikan. Waktu itu kan juga ada ijazah yang ditunjukkan oleh Pak Rujito. Pak Rujito itu adiknya dari almarhum Bambang Budiarto. Yaitu ijazahnya asli. Ada apa? Ada watermark, ada kemudian ada ada emboss segala. Itu udah pasti asli kalau itu. Sementara Sebagai ijazahnya ahli dari itu nanti nah apa? ini ijazahnya Pak Bambang Budiarto ya. Nih kayak gini nih. Jadi ada embossnya jelas ini, kemudian nih emboss jelas, ada watermarknya. Ijazahnya Jokowi nggak ada semuanya. Ya kalau Bodong ini. fotokopian memang nggak bisa Iya, dicek embossnya. iya itu. Foto-foto Ini Dian Sandi kopian. semua ada. Jadi artinya maka kita hanya Jadi, bisa Mas bilang Roy, besok saya kasih tahu nih. untuk teman-teman Mas Roy. nih para termul ini ya Mbak ya. Maka hari-hari ini Mas Roy. sebaiknya berdoa kan masih bulan suci Ramadan kan gitu. Dan apa saran saya, tobatlah mereka. Nah, tobat saja mereka Oke, itu udah Mas kalah Semar, itu jawab nanti. dulu, jawab dulu. Tobatlah. Nih, Gimana saya Mas kasih Semar? tahu ya. Buat Mas Roy Suryo yang si paling ahli, jadi penelitian soal emboss, Oke. ya, dan lain Ya sebagainya. memang Iya. kami ahlinya mau apa? Tidak bisa dilakukan dengan bahan fotokopi. Salah. Ini nggak ngerti. Itu Kemarin kan ahli langsung kami ijazah aslinya. udah ada Prof. Tono. Nggak usah. Watermark, emboss, Nggak usah. gitu loh. Nggak usah. Kalau di fotokopi ya itu nggak akan mungkin. Fotokopinya bisa sudah diakui asli Ya, oleh gitu loh. KIP. Oke. Siapa yang mengakui aslinya? Fotokopi udah legalisasinya udah asli dan itu sama. Itu yang diteliti. Sama. Baru bisa dipastikan Iya. embossnya dan lain sebagainya. Dian Sandi juga Makanya mengatakan saya bahwa bilang yang tadi, dia posting itu asli. Roy Suryo, Ya udah, apalagi? Mas Semar, beresin dulu sedikit. Ya, apalagi kalau apalagi yang mau dikejar? Ya, Ya, oke, nggak ada. singkat saja Mas Semar, silakan. Nah, Ya, tuh, Dian saya Sandi juga cuma bilang nih kasih- asli. Saya cuman berdoa semoga Roy Suryo sehat, Amin. Jiwanya Sama-sama, sehat. sehat juga Mas. berjuang terus kan gitu. Oh, pasti. Oke, baik. Saya berdoa semoga mereka tobat. Di depan mata itu kurungan sudah di depan mata gitu loh maksud saya. Oke. Ya, mereka harus tobat. Ya udah, saling doakan dalam Oh, kebaikan siap. aja berdua Kita ya. doa demi kebaikan. Lalu berikutnya kita lihat proses hukumnya akan sampai mana. Terima kasih Mas Terima kasih, Roy, Mas terima kasih Semar. juga